Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Arif. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. LPTK Universitas Negeri Malang. NIM pada hari ini, Senin 17 November 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMPIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang, tepatnya di kelas 9 Tolha, dengan mata pelajaran Bahasa Arab, materi Jumlah Ismiyah. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifalukum? Alhamdulillah. Man al-ghaibun fi hadzal yaum? Siapa yang tidak hadir hari ini? Coba saya sebutkan ya. Yajibu'alaikum an tajibu bihadirin indakum hadiron, wajibu ghaiban inda zakatu asma'a asdiqaikum ghaiban. Abdika Davin Salim, Fahmi Ramadan, Fahri Jaris. Ayuhal asdiqa al-akibah, nadartukum lam turqizu fi hadzal shobab. Saya lihat angguru wujuhakum. Saya lihat muka-mukanya belum pada fokus ini. Nggak tahu apa latar belakangnya, apa belum mandi atau belum sarapan atau kurang tidur tadi malam ini. Ya, teman-teman semua, saya minta izinnya, boleh semuanya berdiri, silahkan. Siap. Biasanya setiap mulai pelajaran di guru ada yang memberikan speaking atau pembukaan tentang permainan, tapi hari ini saya tidak memberikan berupa permainan untuk pemfokusan. Saya hanya mau memberikan sebuah cerita ya. Cerita tentang harimau. Tahu harimau? Tapi nanti saya menyebutkan sesuatu yang mirip dengan harimau. Nanti instruksinya kalian ketika saya bacakan sebuah cerita, setiap kali mendengarkan kata harimau, maka kalian keluarkan suara harimau. Gimana suara harimau? Wow. Coba, gimana suara harimau? Kita coba sekali. Semuanya, 1, 2, 3, suara harimau. Nanti saya minta antum semua untuk memberikan suara harimau ketika setiap kali kalian mendengar sebuah cerita yang mengandung kata harimau. Paham dong? Ya. Rokizu, fokus semua. Teman-teman semua, judulnya harimau yang bikin bingung. Di sebuah desa dekat hutan, hiduplah seorang anak bernama Hariman. Hariman sangat suka binatang, terutama kucing besar seperti harimau. Teman-teman semua, hari ini materi yang saya sampaikan itu tentang jumlah ismiyah. Pernah dengar kata jumlah ismiyah? Ya, sebelumnya saya pernah menyampaikan, tapi belum sempat lebih detailnya.
Hari ini saya sampaikan materi jumlah ismiyah dengan lebih detail, yang mana jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan kata benda. Setiap sebuah kalimat, berarti susunan kata ya, sebuah kalimat yang terdiri yang diawali dengan kata benda, maka itu disebut jumlah ismiyah. Ya, teman-teman sebelumnya sudah punya banyak bekal untuk memahami materi jumlah ismiyah. Teman-teman sudah belajar tentang apa itu kata benda, apa itu kata kerja, dan apa itu kata bantu. Itu jadi modal utama untuk memahami jumlah ismiyah. Teman-teman juga sudah dibekali dengan huruf jar maupun dhorof. Nah, sudah lengkap semua komponen yang sekiranya teman-teman untuk memahami jumlah ismiyah. Harapannya, tujuannya nanti setelah teman-teman belajar tentang jumlah ismiyah, teman-teman bisa mengidentifikasi ungkapan yang termuat susunan jumlah ismiyah. Teman-teman juga bisa menyampaikan, mengungkapkan kalimat yang situ terdapat jumlah ismiyah. Teman-teman juga bisa dengan memahami bacaan yang mana dalam bacaan teks tersebut mengandung susunan jumlah ismiyah. Teman-teman juga mampu untuk menuliskan kembali sebuah kalimat atau sebuah paragraf yang di situ tercantum mengandung jumlah ismiyah. Siap semuanya? Siap. Ya. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah yaitu kalimat yang diawali dengan kata benda atau isim. Harap teman-teman semua pahami, karena nanti teman-teman akan diberikan tugas oleh bapak ya. Contoh jumlah ismiyah di sini saya cantumkan, contohnya materi atau teori itu akan mudah dipahami setelah adanya contoh. Contohnya al-ustadzu alimun. Berarti sebuah kalimat yang mana diawali dengan kata benda al-ustadzu. At-tabibu mahirun. Ini juga jumlah ismiyah. Al-hadiqatu jamilatun. Al-falahu mujtahidun. As-sailu kabirun. Al-hammamu dayyikun. As-saburatu tawilun. Asy-syurtiyyu adilun. Al-faslu nadhifun. Al-maktabatu wasi'atun. Al-madrasatu kabiratun. Al-qalamu qasirun. Ya, teman-teman semua, ini adalah contoh-contoh jumlah ismiyah yang mana jumlah ismiyah itu ternyata nggak sendirian, tapi sebuah susunan dari mulai dua kata atau lebih. Ya, ini contohnya dua kata. Teman-teman semua, untuk memahami jumlah ismiyah, ini yang harus teman-teman ingat adalah jumlah ismiyah itu terdiri dari dua pilar. Gambarnya pilar. Terdiri dari dua pilar utama. Apa sih dua pilar utama? Yaitu satu, mubtada. Mubtada adalah subjek kalimat, isim yang menjadi permulaan kalimat. Harus berupa makrifat atau tertentu. Ini adalah siapa atau apa yang sedang dibicarakan. Jadi sebuah kata yang mana kata tersebut sudah tertentu. Komponen yang pertama, saya ulang, komponen yang pertama disebut mubtada, yang mana mubtada adalah subjek atau permulaan ucapan. Ini harus menggunakan kata tertentu. Paham dong? Wahyu, paham Wahyu? Ya, kita lanjutkan. Komponen yang kedua yaitu khobar. Khobar adalah predikat kalimat atau bagian yang memberikan informasi atau pelengkap dari mubtada. Seperti tadi contohnya. Ya, di sini contohnya al-ustadzu alimun. Nah, ini yang mana jadi mubtada? Al-ustadzu. Kenapa? Karena jadi permulaan atau subjeknya. Alimun di sini berposisi sebagai apa? Khobar. Aksan tuh. Saya pahami semua? Ya. Jadi jumlah ismiyah itu terdiri dari dua pilar, mubtada dan khobar. Mubtada sebagai permulaan, sedangkan khobar sebagai pelengkap informasi yang melengkapi susunan tersebut. Dan di sini bisa kalian pahami, ini ada dua kata. Yang pertama disebut mubtada dan bagian kedua disebut khobar.
Dan untuk bagian mubtada itu wajib menggunakan kata tertentu atau makrifat. Paham dong? Ya, teman-teman semua. Selanjutnya untuk jumlah ismiyah tersebut itu di sini saya membuat rangkuman rumusan dan susunan jumlah ismiyah yang mana ternyata jumlah ismiyah itu memiliki 3 jenis rumusan yang harus kalian pahami. Yang mana untuk 3 rumusan ini untuk melengkapi mubtada ya. Jadi bentuk mubtada atau permulaannya itu tetap isim, ternyata bentuk khabarnya itu ada 3 rumusan. Apa saja rumusannya? Yaitu 1. Isim dan isim. Mubtadanya di sini tadi disampaikan jumlah ismiyah ada mubtada ada khabar. Nah, rumusan pertama itu mubtadanya isim, khabarnya juga berupa isim. Ya. Kemudian rumusan kedua isim dan fi'il. Yang mubtadanya berupa isim, sedangkan khabarnya berupa fi'il. Apa itu fi'il? Kata kerja, aksantu. Dan yang terakhir isim plus huruf jar atau dzarful makan. Untuk mubtadanya itu isim, sedangkan khabarnya bisa berupa huruf jar, bisa berupa dzarful makan. Ada yang tahu huruf jar? Masih ingat huruf jar apa? Siapa yang masih ingat? Paling huruf jar apa? Lupa. Ada yang apa? Ya, pakai ulangi pakai an ala fi bikali, betul ya. Secara lengkapnya mungkin bila an ala fi bikali itu harus jar. Dzarful makan. Siapa yang masih ingat dzarful makan? Ada yang masih ingat? Apa itu ya? Tempat yang menunjukkan makna tempat apa aja? Amama, waroa. Ya, betul. Amama, waroa, fauqa, tahta, janiba, Allah itu disebut dzarful makan. Jadi di sini bagian ketiga itu khabarnya terbuat dari harful jar atau ini atau ya. Jadi bisa berupa huruf jar, bisa berupa dzaraf. Itu rumusan ketiga. Paham? Kita lanjutkan satu persatu isim dan isim. Rumusan pertama tadi isim dan isim. Isim dan isim itu bentuknya seperti apa? Yang mana khabarnya itu selalu mengikuti mubtada, baik berupa mudzakarnya, muannasnya, mufradnya, mutsanna dan jamak. Mana khabar itu yang mana? Al-mudarrisu alimun, mana khabar? Alimun. Nah, khabarnya ini akan menyesuaikan mubtadanya baik dalam 5 hal, baik mudzakkar, muannats, mufrad, mutsanna dan jamak. Sampai sini dipahami? Yang penting kalian intinya pahami ini khabar dalam 5 hal, kan nanti kamu mudah kesananya. Contohnya al-falahu mujtahidun. Di sini mubtadanya mufrad, mudzakkar, khabarnya juga mufrad juga, mudzakkar juga. Paham dong? Ketika mubtadanya itu terdiri dari musanna, cirinya musanna alif dan nun ya. Al-falahani mustaidani. Ternyata ketika mubtadanya mudzakkar bermakna 2, maka khabar juga mudzakkar bermakna 2. Paham dong? Dan ketika mubtadanya itu berupa jamak, cirinya waw dan nun di situ jamak mudzakkar, maka khabarnya juga mengikuti jamak juga mudzakkar juga ya, jamak dan mudzakkar. Al-falahuna mustahiduna. Begitu juga sebaliknya. Jika mubtadanya itu berupa muannas, mufrad, mufrada, maka khabarnya juga mufrada. Al-falahatu mustahidatun. 2 sama. Al-falahatani mustahidatani. Cirinya alif dan nun tapi terdapat tak ya.
Apabila mubtadanya itu jamak muannas, cirinya alif dan ta, maka khobarnya juga jamak muannas. Al-falahatu mustaidatun. Sampai sini ada yang mau tanya? Silahkan. Nanti setelah ini ada latihan buat kalian. Ada bahan latihan saya sediakan. Maka pahami dulu ketika materi berjalan. Paham semua? Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan rumusan yang kedua. Rumusan yang kedua, isim dan fi'il. Kalau tadi isim dan isim, mubtada dan khobar rumusannya sama. Sekarang beda karena mubtadanya isim, khobarnya fi'il, kata kerja. Jadi contohnya al-falahu zara'a. Zara'a kata kerja ya, fi'il madhi. Al-falahani zara'a. Nah, di sini fi'il madhi untuk bermakna dua itu tidak tambahan alif tapi hanya alifnya saja. Al-falahani zara'a. Dan untuk jamak al-falahuna zara'u, bukan zara'una ya. Untuk jamak hanya wawu jamak, enggak ada nunnya. Kalau di sini sama kayak tadi ya, sama-sama isim. Kalau ini fi'il beda. Al-falahu zara'a, al-falahani zara'a, al-falahuna zara'u. Kalau muannas gimana? Muannas gimana? Al-falahatu zara'u. Ya, cirinya tak sukun. Al-falahatu zara'as, as-sholatu qomas. Ya, ciri muannas seperti ini. Dhahaba untuk laki-laki, perempuan dhahabat. Laki-laki kataba, perempuan katabas. Laki-laki qara'a, perempuan. Ya, itu cirinya. Ingat, untuk fi'il madhi tambahannya untuk muannas tak sukun. Al-falahatu, al-falahatani zara'ata, sama kayak di atas. Tambahannya alif. Al-falahatu zara'na. Untuk jamak muannas tambahannya nun. Ini disebut nun jamak niswah. Saya pahami? Coba semuanya dibaca dulu. Al-falahu zara'a. Al-falahu zara'a. Al-falahani zara'a. Al-falahani zara'a. Al-falahuna zara'u. Al-falahuna zara'u. Al-falahatu zara'a. Al-falahatu zara'a. Al-falahatani zara'ata. Al-falahani zara'ata. Al-falahatu zara'na. Al-falahatu zara'na. Kalau saya ganti, di sini bukan menggunakan al-falah, al-mudarris. Siapa al-mudarris? Siapa mudarris? Guru. Guru membaca. Berarti al-mudarrisu membaca. Qara'a. Ya. Al-mudarrisu qara'a. Maka nanti ketika dua jadi apa? Al-mudarrisu qara'a. Yang tiga Al-mudarrisu qara'a. nanti kalian menggunakan kata dengan contoh seperti ini. Yang satu perempuan Al-mudarrisatun qara'a. Qur'an. Yang dua Al-mudarrisatani qara'a. Qur'ata. Yang tiga Al-mudarrisatun qara'a. Qara'. Nah, paham semua? Sudah siap untuk diberi latihan? Satu lagi, rumusan ketiga terakhir. Pahami semua. Isim plus huruf jar atau dzaraf. Tadi disampaikan oleh Faqih, huruf jar itu adalah min, ila, an, ala, fi, ka, di. Dzaraf itu amama, wara'a, fauqa, tahta, janiban, haula. Nah, di sini ternyata untuk khobarnya tidak berubah seperti tadi. Karena huruf jar atau dzaraf itu tidak mengalami perubahan ya. Hanya depannya saja, isimnya saja yang berubah. Sedangkan khobarnya tidak berubah. Al-falahu fi'il pasti boleh, amama pasti. Boleh dengan huruf jar, boleh dengan dzaraf.
Al-falahu fil fasli atau amamal fasli. Al-falahani fil fasli atau amamal fasli. Al-falahuna fil fasli. Al-falahatu fil fasli. Al-falahatani fil fasli. Al-falahatu fil fasli. Jadi untuk khobarnya berupa huruf jar atau dzaraf itu tidak mengalami perubahan meskipun mubtada'nya itu baik mufrad, mutsanna, jamak, mudzakkar, muannas. Karena untuk dzaraf atau huruf jar tidak berubah. Yang berubah hanya isim dan fi'il. Paham betul? Jadi teorinya lebih mudah untuk perumusan ketiga. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Silakan, tanyakan, bebas. Sebelum saya berikan latihan, silakan tanyakan. Gak ada? Kesimpulan. Kesimpulan dan poin kunci dari penjelasan yang tadi saya sampaikan itu intinya adalah jumlah isimnya selalu dimulai dengan isim, yang mana yang memulai itu disebut mubtada, ya pasti isim sebutnya. Kesesuaian wajib mubtada dengan khabar itu harus sesuai dalam 5 hal, yaitu mudzakkar, muannats, mufrad, mutsanna dan jamak. Fleksibilitas khabar bisa hadir dalam 3 bentuk, bisa isim. Jadi yang berubah itu khabar, ya. Yang mana khabar ada 3 bentuk, ada berupa isim tunggal tadi di awal, ada berupa jumlah fi'liyah. Jadi khabarnya itu berupa jumlah kata kerja, ya, fi'liyah. Dan yang terakhir itu syibhu jumlah. Syibhu jumlah itu huruf jar atau dzaraf. Paham dong? Ya, teman-teman semua, ini satu baris setengah baris ini saya buat 2 kelompok aja, ya. Berarti satu kelompok 2 orang, yang ini 3 orang, berbeda. Ini siap semua? Ini Faiz sama Jidan. Ini Faiz sama Mirza. Anzala sama Fauzan. Akila sama Khalid. Faiz sama Faizah. Zaidan sama Syafir. Maju. Kurang 1. Ini sini dulu. Iya sih. Yang 3 orang yang mana? Ini 3 orang. Ini 2 orang. Ini nggak pembagian sebenarnya, ya. Itu kembalinya berubah isim. Ini dengan dari misalnya sesuai rumus tadi. Ini awal ingatkan. Dahabulan babnya kan. Jalan. Iya. Ini mubtada'nya ya, setelah pemahaman kamu. Ya, kalau yang ada di mana? Wabarnya. Bisa kita buat maka bisa jadi kita buat kalau bukan kita putar itu artinya pemula. Nanti insya Allah aku tulis. Ini kan mana? Jenisnya apa? Jenisnya apa? Kan tadi kan dari rumus saya itu ada
Siapa yang Sama ada bukunya. Di awal-awal apa? Yang tahu ya? Apa pakai anti ada? Ini disuruh tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan lembaga kerja tentang apa? Tentang jumlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menunjukkan berupa isim, fi'il, dan majrur. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, luar biasa. Ini insya Allah mayoritas materinya sudah dipahami. Tapi ada beberapa koreksian. Satu, untuk bagian pertama di sini kalian diminta untuk membuat obat. Ternyata masih ada beberapa yang mengisinya bentuknya diminta kata kerja tapi isim, ya. Dan yang kedua, setiap yang ada alif bukan fi'il ya, itu isim ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Aku syukran katsiran ala husni imamikum wa ilqa fi usbu'il qadim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.